Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut, contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya, di sini aku sudah menyiapkan 3 gulung benang dan hakpen. Aku menggunakan benang politik Onitsuga ukuran D30. Di sini kita bisa menggunakan hakpen nomor 5 dan 6 dengan berat 100 gram, panjangnya kurang lebih ada 140 meter yang belum dibuka seperti ini ya. Di sini aku menggunakan warna kuning kunyit, abu-abu tua, dan warna putih tulang. Dan untuk hakpennya aku menggunakan merek Tulip. Dan untuk ukurannya ini sudah tertera. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah aku cantumkan di bagian kolom deskripsi ya. Langsung saja di sini kita awali menggunakan warna kuning kunyit. Untuk 2 gulung benang ini kita simpan terlebih dahulu. Kita cari ujung benangnya, kemudian membuat slip knot. Setelah itu membuat 54 rantai. Empat 9, 50, 51, 52, 53, 54. Di sini kita sudah membuat 54 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan 6. Setelah selesai dengan kelipatan 6 kita tambah dengan 1 rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 55 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen kita isi dengan SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang rantai. Di sini kita sudah masuk di baris yang kedua ya. Untuk baris yang pertama kita hitung dari pembuatan rantai yang awal. Nah, seperti ini. Di setiap lubang kita isi dengan 1 SC. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung rantai. Setelah sampai di bagian ujung kita membuat 1 rantai. Kemudian kita balik. Lanjut membuat SC bolak-balik sebanyak 6 baris. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu di baris ke-6 akhir ya. Sudah sampai di baris ke-6 akhir. Untuk alas yang kita buat jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang pertama. Untuk pondasi yang pertama seperti biasa, di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC atau membuat increase ya. Di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC atau membuat increase. Langsung saja untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir. Kita langsung masuk di lubang selanjutnya, membuat SC di setiap lubang seperti ini ya. Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama. Di sini kita isi dengan 2 SC. Lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alas selalu kita isi dengan 2 SC. Nanti kita bertemu di lubang tepi alas yang terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu.
Nah, di sini kita sudah sampai di bagian lubang tepi alas yang terakhir. Kita isi dengan 2 SC. Seperti ini untuk alas dan pondasi yang pertama. Saatnya kita masuk ke pondasi yang kedua ya. Tapi sebelum itu akan kita hitung dulu SC memutar miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 6 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 6, nanti bisa kita ulangi lagi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah sekalian aku hitung totalnya ada 120 SC. Jika dibagi 6 sudah genap, tidak ada sisa. Langsung saja di sini kita akan membuat pondasi yang kedua. Untuk pondasi yang kedua, langsung saja kita slip stitch di lubang yang awal. Kemudian membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Lanjut membuat 1 DC di setiap lubang. Seperti ini. Jangan sampai ada yang double ataupun terlewat ya. Lakukan cara yang sama memutar sampai di bagian 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di bagian 3 rantai yang awal, kita slip stitch. Seperti ini untuk pondasi yang kedua. Sekarang kita lanjut masuk ke pondasi yang ketiga ya. Caranya sama seperti di pondasi yang kedua. Langsung membuat 3 rantai. Lanjut membuat DC di setiap lubang. Jangan sampai ada yang double ataupun terlewat. Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Di sini aku membuat sebanyak 4 baris sampai di baris yang keempat. Nah, di sini kita masuk di baris yang ketiga ya. Kita nanti bertemu di baris yang keempat akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di 3 rantai yang awal, kita slip stitch. Nah, di sini kita sudah sampai di baris keempat akhir untuk pondasinya. Untuk pondasi yang pertama kita membuat SC memutar. Jangan lupa di setiap lubang tepi alasnya kita isi dengan 2 SC. Lanjut di pondasi kedua sampai di pondasi keempat kita membuat 1 DC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Sekarang langsung saja di sini kita akan masuk di motif baris pertama. Langsung kita slip stitch di bagian back loop. Di lubang selanjutnya. Lanjut kita slip stitch di bagian lubang DC ya. Jadi kita masuk di lubang DC yang ketiga. 1, 2, 3. Untuk 3 rantai yang ini kita hitung sebagai DC ya. Nah, kita masuk di lubang yang ini. Di lubang ketiga membuat slip stitch. Lanjut membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai DC. Lalu masuk di lubang yang sama. Membuat DC. Kemudian 2 rantai. Masuk di lubang yang sama. Membuat 2 DC. Nah, seperti ini. Setelah itu kita skip 2 lubang, membuat DC. Lanjut, kita skip 2 lubang, membuat
2 DC, 2 rantai, dan 2 DC di lubang yang sama. Skip 2 lubang, membuat DC, skip 2 lubang, membuat 2 DC, 2 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat 2 DC, skip 2 lubang, membuat DC, skip 2 lubang, membuat 2 DC, 2 rantai, dan 2 DC di lubang yang sama. Nah, seperti ini untuk motif yang kita buat. Lakukan cara yang sama memutar sampai di bagian 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian 3 rantai yang awal. Jangan lupa skip 2 lubang, membuat DC, lalu kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Slip stitch lagi di bagian lubang back loop. Slip stitch lagi di bagian lubang back loop. Slip stitch lagi di bagian lubang back loop. Setelah itu kita slip stitch di bagian lubang yang besar, lubang yang ini. Lanjut membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai DC, lalu kita balik. Lanjut masuk di lubang yang sama, membuat DC, lalu 2 rantai. Masuk di lubang yang sama, membuat 2 DC. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masuk di bagian back post di DC yang ini. Back post double crochet together, kita tahan, kaitkan, masuk di lubang selanjutnya di 1 DC yang tengah, membuat back post DC together. Lanjut di bagian DC yang motif selanjutnya, sebanyak 3. Setelah terkumpul 4 serat benang, kaitkan, keluarkan di semua serat benang. Seperti ini. Lalu lanjut, di sini kita masuk di lubang 2 rantai, membuat 2 DC, 2 rantai, dan 2 DC di lubang yang sama. Nah, seperti ini jadinya. Lanjut, caranya sama, membuat back post DC together di bagian DC di motif yang ini. Satu di DC selanjutnya, back post DC together. 2 di motif selanjutnya. 3. Sudah ada 4 serat benang, kaitkan, keluarkan di semua serat benang. Lanjut masuk di lubang 2 rantai, membuat
2 DC, 2 rantai, lalu 2 DC di lubang yang sama. Lanjut membuat 3 back post DC together, masuk di serat benang yang ini. Lanjut di DC yang ini, yang tengah. Lanjut masuk di serat benang di DC motif selanjutnya. Kaitkan, keluarkan di semua serat benang. Lanjut masuk di lubang 2 rantai, membuat 2 DC. 2 rantai dan 2 DC di lubang yang sama. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di bagian 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian 3 rantai yang awal. Kita slip stitch seperti ini untuk motif yang kita buat. Jadi untuk bagian depannya nanti yang ini ya. Setelah kita slip stitch lagi di bagian lubang back loop. Lanjut di lubang back loop selanjutnya, di lubang back loop selanjutnya. Jadi kita slip stitch sebanyak 4 kali di bagian 3 rantai dan di setiap lubang back loop sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi ada 4 kali kita slip stitch. Setelah itu kita slip stitch lagi di bagian lubang 2 rantai. Jadi ada 5 kali ya. Lanjut membuat 3 rantai. Kita balik. Nah, di sini kita langsung membuat DC. Jadi sudah ada 2 DC, 3 rantai kita anggap sebagai 1 DC ya. Kemudian membuat 2 rantai, masuk di lubang yang sama, membuat 2 DC. Seperti ini. Setelah itu kita membuat front post double crochet together di bagian DC yang ini. Lalu masuk di 3 serat benang yang ini. 1, 2, 3. Membuat DC together. Kemudian masuk di bagian front post double crochet together di motif selanjutnya. Sudah ada 4 serat benang, kaitkan, keluarkan di semua serat benang. Lanjut masuk di lubang 2 rantai, membuat 2 DC, 2 rantai dan 2 DC. Setelah itu membuat front post double crochet together di bagian DC yang ini.
lalu membuat DC together di 3 serat benang yang ini. 1 2 3. Membuat DC together, lanjut membuat front post DC together di motif selanjutnya. Nah, sudah ada 4 serat benang, kaitkan, keluarkan di semua serat benang. Lanjut masuk di lubang 2 rantai, membuat 2 DC, 2 rantai, dan 2 DC di lubang yang sama. Membuat front post double crochet together di serat benang yang ini, lalu membuat DC together di 3 serat benang yang ini. Lanjut membuat front post DC together di serat benang di motif selanjutnya, di DC yang ini ya. Sudah ada 4 serat benang, kaitkan, keluarkan di semua serat benang. Lanjut membuat 2 DC, 2 rantai, dan 2 DC di lubang yang sama. Nah, seperti ini untuk motif yang kita buat. Lakukan cara yang sama memutar sampai di 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris ketiga akhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Slip stitch pertama, lanjut slip stitch di bagian lubang back loop sebanyak 3 kali. Kemudian slip stitch di lubang 2 rantai. Membuat 3 rantai, kita balik. Nah, di sini kita lanjut membuat DC 2 rantai dan 2 DC di lubang yang sama. Setelah itu kita membuat back post DC together di bagian serat benang yang ini. Lanjut masuk di 3 serat benang, baliknya 3 serat benang yang ini ya. Nah, 3 serat benang yang ini membuat DC together. Lanjut membuat back post di motif selanjutnya, back post DC together. Sudah ada 4 serat benang, kaitkan, keluarkan di semua serat benang. Lanjut masuk di lubang 2 rantai, membuat 2 DC, 2 rantai, dan 2 DC. Setelah itu membuat back post DC together di serat benang yang ini. Masuk di 3 serat benang, baliknya yang ini. Lanjut membuat back post DC together di motif selanjutnya.
Sudah ada 4 serat benang, kaitkan, keluarkan di semua serat benang. Lanjut membuat 2 DC di lubang 2 rantai, lalu membuat 2 rantai dan 2 DC. Untuk motif yang kita buat, jika kita balik jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama, memutar. Kita nanti bertemu di bagian 3 rantai yang awal. Di sini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di baris keempat akhir, sudah sampai di 3 rantai yang awal. Kita slip stitch, lalu kita slip stitch di lubang back loop sebanyak 3 kali. Setelah itu kita slip stitch di lubang 2 rantai, lanjut membuat 3 rantai, kita balik. Nah, lanjut membuat DC 2 rantai dan 2 DC di lubang yang sama. Setelah itu membuat front post double crochet together, lanjut membuat DC together di 3 serat benang yang ini. Lalu membuat front post double crochet together di motif selanjutnya. Kaitkan, keluarkan di semua 4 serat benang. Lanjut masuk di lubang 2 rantai, membuat 2 DC, 2 rantai dan 2 DC di lubang yang sama. Setelah itu masuk di bagian DC yang ini, membuat front post DC together, membuat DC together di 3 serat benang, lalu membuat front post DC together di motif selanjutnya. Kaitkan, keluarkan di semua serat benang, lanjut membuat 2 DC, 2 rantai dan 2 DC di lubang yang sama. Lalu membuat front post DC together di serat benang yang ini, membuat DC together di 3 serat benang, lalu membuat front post DC together di motif selanjutnya. Kaitkan, keluarkan di 4 serat benang, masuk di lubang 2 rantai, membuat 2 DC, 2 rantai dan 2 DC di lubang yang sama. Nah, untuk motif yang kita buat jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama, memutar, disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan. Kita nanti bertemu saat mau ganti benang. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu.
Nah, di sini kita sudah sampai di bagian 3 rantai yang awal di motif abu-abu. Kemudian kita slip stitch di bagian lubang back loop sebanyak 3 kali seperti ini. Nah, di slip stitch ketiga, di sini kita akan ganti benang dengan warna putih tulang. Lanjut slip stitch di lubang 2 rantai. Lalu membuat 3 rantai. Kemudian kita balik. Nah, di sini kita lanjut membuat DC. Dua rantai, lalu membuat 2 DC di lubang yang sama. Setelah itu kita membuat back post DC together di bagian serat benang yang ini. Lalu membuat DC together masuk di 3 serat benang yang ini, baliknya. Nah, seperti ini. Lanjut membuat back post DC together. Kaitkan, keluarkan di semua serat benang. Lanjut masuk di lubang 2 rantai membuat 2 DC, 2 rantai, dan 2 DC di lubang yang sama. Lanjut membuat back post DC together di serat benang yang ini, membuat DC together masuk di 3 serat benang yang ini dari belakang ya. Kemudian membuat back post DC together. Kaitkan, keluarkan di 4 serat benang. Lanjut membuat 2 DC, 2 rantai, dan 2 DC di lubang yang sama. Nah, caranya sama persis seperti kita membuat motif di warna yang kuning ini ya. Nah, lakukan cara yang sama. Kita nanti bertemu di motif terakhir baris terakhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di motif terakhir baris terakhir. Kemudian kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Kemudian langsung saja kita putuskan benang. Nah, seperti ini. Sisa benang ini nanti kita rapikan di bagian dalam menggunakan jarum tapestri ya. Untuk badan tas yang kita buat jadinya seperti ini. Sekarang akan kita ukur terlebih dahulu. Di sini panjangnya kurang lebih ada di 28 cm. Kemudian untuk tingginya ada di 30 cm.
Lalu untuk lebarnya ada di 3 cm. Nah, jadi tas ini muat banyak ya, bisa dimasukkan segala jenis barang. Sekarang kita langsung saja akan membuat handle-nya. Siapkan benang warna kuning, kuning kunyit. Sisakan benang agak panjang, fungsinya untuk menjahit di bagian badan tas. Langsung saja di sini kita akan membuat slip knot. Setelah itu membuat 150 rantai. Nah, di sini kita sudah sampai di rantai ke-50, kemudian kita tambah dengan satu rantai. Jadi total rantai yang kita buat ada 150 rantai. Ditambah satu jadi 151 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua dari hakpen di sini kita isi dengan SC. Nah, seperti ini. Untuk rantainya tidak ada batas kelipatan, jadi bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Dan untuk membuat handle-nya sendiri, caranya seperti di video yang ini. Teman-teman bisa langsung cek di video yang ini ya. Sama persis cara membuatnya, hanya beda di rantai awalnya saja. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Kita nanti bertemu saat mau memasang handle di bagian badan tasnya. Untuk cara pembuatan handle, caranya sama persis di video yang ini ya. Di sini kita membuat dua handle, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Teman-teman, untuk handle yang kita buat jadinya seperti ini ya. Panjangnya. Nah, caranya sama persis seperti di video yang ini. Tapi di sini bedanya hanya di bagian rantai awalnya saja. Kalau ini rantai awalnya 151. Jadi lebih panjang ya. Nah, dan yang satunya di sini juga sudah aku jahit di bagian badan tas. Kita beri jarak 12, 12. Nah, seperti ini. Di sini akan kita jahit juga di bagian sisi belakang. 12 di bagian sini ya, 12. Seperti ini di bagian tengah-tengah antara warna putih dan warna abu-abu. Langsung saja di sini kita siapkan jarumnya. Lanjut, di sini akan kita jahit. Untuk cara menjahitnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya.
Nah, seperti ini cara menjahitnya. Untuk yang sisi satunya di sini akan aku jahit terlebih dahulu ya. Untuk cara menjahitnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, kalau sudah selesai di sini nanti bisa kita putuskan benang. Kemudian kita bakar. Untuk sisi yang satunya di sini akan aku lanjutkan terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, untuk kedua handle yang kita jahit jadinya seperti ini di bagian depan dan belakang. Untuk motifnya sangat cantik sekali ya. Nah, di sini untuk bagian warna kuning kita membutuhkan 3 gulung benang. Kurang lebih ada 3 gulung benang. Kemudian untuk yang warna putih dan abu-abu di sini tidak ada 1/4 gulung ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk motif yang kita buat. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.